Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya berbagi terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1 pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iskodaria. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Pangalengan, calon guru penggerak Angkatan 8. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Menurut saya, peserta didik adalah anak yang dititipkan orang tuanya pada lembaga pendidikan formal atau sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah pada jenjang dan tingkatannya. Peserta didik selama di dalam lembaga pendidikan formal atau sekolah harus mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah dengan baik, mengikuti program-program yang ditetapkan sekolah untuk para peserta didik. Guru ke kelas sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul atau RPP yang telah disiapkan sebelumnya untuk para peserta didik. Guru hanya berinteraksi secara intensif ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan ketika di luar kelas, interaksi hanya dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp. Materi yang saya sampaikan berpedoman pada kurikulum yang berlaku di sekolah. Metode pembelajaran yang ditetapkan juga terbatas karena sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, bahwa pendidikan itu merupakan tempat para peserta didik untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Sebagai seorang guru, saya harus melihat segala potensi yang ada pada peserta didik agar dapat menuntun, mengarahkan, dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peserta didik memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu harus berpusat pada peserta didik. Maka yang harus saya lakukan sebagai seorang guru adalah menggali segala potensi dasar dari setiap peserta didik untuk dikembangkan. Membuat strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang menyenangkan serta nyaman bagi peserta didik. Menggunakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik agar tergali segala potensinya. Berkolaborasi dengan guru lainnya, bekerja sama dengan orang tua peserta didik, serta masyarakat di sekitarnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus benar-benar dijadikan pusat pendidikan yang menyenangkan bagi para peserta didik. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dibatasi di kelas, tetapi dapat juga dilakukan di luar kelas, bahkan dengan lingkungan sekitar. Seperti di ruang praktek, peserta didik, atau biasa yang disebut dengan RPS. Juga dengan pihak industri, agar para peserta didik benar-benar secara real mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi digital saat ini, peserta didik lebih mudah mengakses segala informasi yang dapat mereka gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi peserta didik agar dapat memfilter informasi yang didapat sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan khas tersendiri harus dapat menjaga kelestarian budaya Indonesia dengan baik. Nilai-nilai budaya ini dapat kita tetapkan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Didik memiliki budi pekerti yang menunjang harkat dan martabat bangsa Indonesia
dimanapun mereka berada, serta tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Sebagai seorang guru, kita juga harus menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo In Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Hal tersebut dilakukan oleh kita sebagai seorang guru dengan memberikan contoh-contoh yang positif kepada peserta didik, seperti dalam peribahasa bahwa guru itu digugu dan ditiru. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai seorang guru adalah memperkuat soft skill peserta didik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti berbicara dengan ramah, sopan dan lembut, berpakaian rapi, datang tepat waktu ke sekolah. Bersikap bijaksana dan adil kepada semua peserta didik saat kegiatan pembelajaran. Memperlakukannya dengan baik dan sabar, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar terus semangat belajar dengan bekerja sama dengan para orang tua peserta didik, serta berkomunikasi baik dengan para peserta didik. Selanjutnya, yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu membuat rencana pembelajaran untuk peserta didik yang dituangkan dalam modul ajar sebagai pedoman kegiatan pembelajaran, mulai dari capaian pembelajaran yang dikembangkan dalam tujuan pembelajaran dan menuangkannya dalam alur tujuan pembelajaran, membuat media pembelajaran yang bervariasi saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan post-test sebelum kegiatan pembelajaran untuk mengetahui potensi dasar para peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, seperti menggunakan metode quantum teaching dalam kegiatan pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini secara langsung melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Diakhiri pembelajaran, melaksanakan post-test untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Mengarahkan peserta didik untuk mengenal perkembangan teknologi dengan memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Membimbing, mengawasi, dengan bekerja sama dengan para orang tua peserta didik. Menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti menayangkan video, diskusi kelompok, agar mereka dapat saling bertukar informasi, menggunakan game pembelajaran, ice breaking saat kegiatan pembelajaran, maupun kegiatan lainnya, agar para peserta didik terinspirasi, termotivasi untuk mengembangkan segala ide dan gagasan yang dimilikinya saat proses pembelajaran berlangsung. Bahkan, dalam memberikan suatu proyek atau tugas, peserta didik diberikan kebebasan mengembangkan segala kreativitasnya agar kita sebagai seorang guru tahu sudah sejauh mana pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari. Dalam menerapkan pembelajaran yang real, seperti melaksanakan praktek di ruang praktek siswa sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, berkunjung ke industri sekitar sekolah untuk memperkenalkan dunia usaha dan dunia industri, berkolaborasi dengan guru mapel lainnya dalam kegiatan pembelajaran, menerapkan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan rasa penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, menghilangkan prasangka, hingga merefleksikan diri terhadap nilai-nilai kebinekaan. Yang terakhir yaitu mengarahkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka untuk melatih kemandirian peserta didik, paskibra untuk menumbuhkan cinta tanah air dan disiplin, kegiatan seni tari untuk mengenal budaya daerah sekitar, kegiatan kamu siswa untuk mewujudkan insan yang berakhlak mulia, penyeimbangan antara ilmu pengetahuan, iman, dan takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.